Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Huda rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang tak terhingga bagi kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat. Serta salam dan salawat marilah kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, serta juga kepada para pengikut-pengikutnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Al-Fakir sebagai khatib pengganti, maka dari itu Al-Fakir akan menyampaikan hal yang penting bagi kita semuanya, yaitu sebuah tema yang membuat diri kita menjadi seorang muslim yang bahagia, yaitu temanya adalah bahagianya muslim. Kita sudah mengetahui bahwa kebahagiaan itu bukan hanya berupa dari segi uangnya saja. Kebahagiaan itu bukan hanya dinilai tolak ukur dari segi harta mewahnya saja. Akan tetapi bagaimana kita menjadi seorang muslim yang penuh bahagia, baik itu di dunia maupun juga di akhirat. Salah satunya kata kuncinya di situ adalah kita selalu bersyukur atas curahan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tak terhingga bagi kita, tetapi kenapa kita dustakan? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan di dalam surah Ar-Rahman berkali-kali, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di manakah nikmatmu yang engkau dustakan? Mana sih yang kurang kenikmatan kita? Apakah itu dari segi tubuh kita, jasmani kita? Apakah itu juga dari segi harta kita maupun juga pakaian kita? Coba, kita sering sudah ditegaskan di dalam ayat Al-Quranul Karim, afala yashkurun, apakah engkau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karenanya, cara bagaimana kita menjadi orang yang bahagia sebagai seorang muslim, agar senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kita fokus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila niat kita disertai dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan memulainya kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu mengabdi kepada Allah dari ibadahnya maupun juga dari bekerjanya. Kita menunaikan ibadah sholat, kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya seperti ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah umrah maupun yang lain sebagainya. Semuanya itu hanya serba karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga dengan yang lain di luar ibadah kita. Aktivitas kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan yakni kita
untuk mencari rezeki semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita bekerja karena tujuannya itu hanya untuk mencari keuntungan-keuntungan duniawi saja. Giliran kita mendapatkan rezeki yang berlimpah yang begitu banyak, kita senang dan berhura-hura. Sebaliknya giliran rezekinya itu sedang tidak ada, sedang berkurang, bahkan kita tidak punya rezeki apapun dalam segi hartanya, kita mengeluh. Itulah ya karena kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mendorong, menggembel diri kita. Kita fokus untuk kembali lagi mengabdi, dan juga kita hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau kita benar-benar yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita yang tidak disangka-sangka, asalkan kita dengan niat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita gak tahunya kita mendapatkan rezeki, gak tahunya kita mendapatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani, gak tahunya kita mempunyai kesehatan-kesehatan yang tak begitu berharga bagi kita. Maka itulah wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib, dan rezeki dari Allah itu pun dari mana saja. Kemudian yang kedua yaitu kita yang perlu dikejar di situ adalah keberkahannya. Banyak yang kita mencari rezeki tetapi masih saja kita mencari rezeki yang instan. Nauzubillah. Kalau kita ingin mencari yang instan, itu tidak ada. Karena kalau kita mau mendapatkan cita-cita, ingin meraih impian, apalagi kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuannya untuk masuk surga, itu pun tidak mudah. Hanya saja dengan amal soleh kita dan juga keimanan kita. Apabila kemaksiatan ataupun dosa-dosa yang kita kerjakan, maka semua pahala-pahala akan dihapus. Begitu juga dengan pahala amal soleh kita. Kenapa kita tidak bisa masuk surga? Apakah itu disebabkan karena kemaksiatan kita ataupun dosa-dosa kita? Umumnya misalnya kita masih saja berdurhaka kepada orang tua, kita masih saja berprasangka buruk terhadap orang lain, ataupun kita tidak pernah membantu sesama dengan orang lain, menolong sesama dengan orang lain, melapangkan kaum muslimin. Allahu Rabbi, bagaimana kita bisa kalau kita mau menolong sesama kaum muslimin, maka Allah Ta'ala akan menolong kita. Coba bayangkan di Palestina saja, mereka sudah bertahun-tahun dijajah oleh kaum Zionis Israel. Apakah kita tidak pernah mempunyai rasa empati, mempunyai rasa simpati, peduli kepada mereka? Walaupun cuma hanya kita membantu, hanya untuk berinfak buat mereka 50.000 maupun juga 100.000, mau membantu mereka supaya mereka bisa mencari makanan, minuman, sandang, papan, dan pangan, itu pun amat juga terasa berat sekali. Maka dari itulah kita untuk mencari keberkahan dan juga mencari kebaikan. Kebaikan di sini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bisa juga menambah kebaikan dari kita sendiri maupun juga kepada orang lain. Kita mencari kebaikan dengan tujuannya yakni kita, yaitu yang ketiga sekarang, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering kita baca yaitu raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyah. Yang artinya adalah aku rela Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, dan Nabi Muhammad adalah nabiku.
dan juga bisa ditambah, yaitu dan orang-orang mukminin menjadi saudaraku. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di sini kita sudah tahu, mencari pahala semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nanti kita mengerjakannya, tinggal nanti kita menyikapinya. Cara untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, cara untuk meraih pahala semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempunyai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jikalau engkau, ayat ini menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW, begitupun juga dengan kita selaku umat Nabi Muhammad. Apabila engkau benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, buktikan dengan cara fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku. Maksudnya di situ adalah ikutilah perintahku. Apabila kita melaksanakan perintah-perintah Allah, lalu kita menjauhi segala larangan-larangannya, maka Allah taala yuhibbukumullah, akan mencintai kalian. Yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang keempat sebagai penutup, yaitu kita meraih husnul khotimah, mati dalam keadaan beriman dan juga membawa amal soleh. Yang masih saja mempunyai dosa diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya perlunya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu memang itu mudahnya itu ya karena kita cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Allah mudah memaafkan dan juga mengampuni segala dosa-dosanya. Tinggal nanti bagaimana dengan dosa kepada manusia? Itu pun yang memang sangat sulit sekali. Kalau ingin memaafkan kepada orang lain atas perbuatan kesalahan kita kepadanya, maka hendaknya kita memaafkan kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Tetapi yang memaafkannya itu masih saja tidak mau menerima permintaan maafnya, jangan putus asa, karena yang penting sudah berusaha untuk meminta maaf kepada orang yang dizolimi. Yang penting biarlah Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas perbuatan-perbuatan kita. Oleh karenanya sekali lagi, mari sama-sama kita saling memaaf-maafkan agar semua dosa-dosa kita akan terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbagi amal soleh kita untuk diri kita dan juga orang lain. Kita mengajak kepada diri kita dan juga kepada orang lain, kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak ke jalan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan harapan kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang akan saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihani wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan
عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بالقدس فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.